Penyuluh Pertanian Indonesia, mengabdi bagi bumi ibu pertiwi, berbakti untuk negeri Jamrut Khatulistiwa, negeri indah kemari Paloh Cina. Yang saya hormati Koordinator Penyuluh Balai Penyuluhan Pertanian BPP Mojokerto, Bapak Sutarna SP. Yang saya hormati Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mojokerto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa hadir hari ini dalam keadaan cuaca cerah, dan juga dalam pula kita inginkan sholawat dan salam dan juga Nabi besar Muhammad Rasulullah berkat bimbingan dengan beliau kita sama-sama menikmati apa yang kita rasakan ini. Yang terhormat Bapak Sekretariat SPMM, dan yang keduanya seorang apa ya, jadi yang mewakili dari KP Kabupaten Cirebon. Selamat datang Pak ya ke bumi BPP Mojokerto dalam suasana kita silakan. Dan mungkin kita tahu pula mereka-mereka kita, mereka saya BPP dan dulu ada dari PPK tugas pertanian kecamatan, Menteri Tani lengkap dengan penyuluh, dan juga satu lagi penyuluh perikanan, beliau belum hadir karena itulah personil yang ada di BPP ini. Kami rangkul ya, tidak penyuluhnya aja, tapi kami melakukan koordinasi ke depannya. Mungkin dalam kesempatan ini saya terima kasih juga dari tim DKP. Ada informasi tentang programnya baik yang di tahun 2021 nah kita lewat ya, jauh mungkin ke depannya, tapi yang mohon juga perhatian untuk depannya BPP ini bagaimana mau kemanakan, dan itu juga mungkin yang sudah termasuk tadi di sini dengan Pak Penyuluh, kami sudah ada bantuan dengan KWT di wilayah BPP Mojokerto. Terima kasih Pak, walaupun mungkin belum maksimal ya, karena perlu dari hasil monitoring ini masih dilanjutkan, mungkin dilanjutkan karena memang ada program baru, mungkin itu yang kami tunggu ya. Jadi itu mungkin sebagai saya membukanya kesempatan ini, saya nanti persilakan kepada Pak Sapir, Pak rekan yang lainnya di TKP untuk Menyampaikan kata sambutannya. Acara selanjutnya yaitu informasi atau program tahun 2022 dari Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mojokerto yang diwakili oleh Bapak Taat Sapa. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana berkat ridho dan karunia kita masih diberi kesehatan dan kesempatan hadir dalam rangka pertemuan jadi kita di Muhammad SAW beserta keluarga sahabat. Yang terhormat Koordinator BPP Mojokerto serta rekan-rekan para penyuluh yang dari BPP Mojokerto serta Pak Sadi ya, KPK yang mana dapat bersinergis membantu masyarakat daerah binaan dari Mojokerto untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya bidang ketahanan pangan. Bahkan dana Alkexus itu langsung dikelola oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Cirebon. Selanjutnya untuk dana PP itu kita mendampingi dari Dinas Ketahanan Provinsi untuk menyampaikan kegiatan. Untuk selanjutnya
KWT kelompok wanita tani itu untuk diketahui oleh kawan-kawan ada kegiatan-kegiatan yang mana KWT ini harus mempunyai syarat-syarat tertentu. Yang pertama mengenai khusus untuk KWT yang daerah berzonasi zona merah itu disesuaikan dengan peta KISPA. Yang kedua harus mendapatkan atau mempunyai SIM-Luk atau data dari BPP ini. Ini sebagai syarat yang mana dari pusat atau provinsi selalu menanyakan tentang persyarat tersebut. Kemudian dari KWT sendiri mempunyai suatu kemampuan atau mampu dan mau untuk mau dibina. Dan hal ini pembinaan bentuk fisik atau fisik. Kemudian untuk selanjutnya rincian dari kegiatan-kegiatan ini juga nanti akan disampaikan oleh Pak Satrio sebagai pelaksana khusus dan langsung melaksanakan kegiatan yang selama ini mungkin nanti bapak-bapak atau ibu-ibu setelah penjelasan dari Pak Satrio bisa kita berdiskusi. Yang terhormat koordinator BPP, yang terhormat koordinator pangan atau mewakilinya, yang terhormat rekan-rekan penyuluh pendamping kita atau rekan-rekan kita yang ada di lapangan, menteri tani atau orang puskesmas yang ada di BPP Muljo. Di sini kita akan melemparkan kegiatan kita untuk 2022 karena saya akan memulai 2022 ini di bulan Januari. Nah, bulan Januari ini Januari Februari kita itu ada sumber dana DAP itu ada 10 KWT, dana TP itu ada 25 KWT sumber dana dari 10 KWT. Nanti kalau dana DAP itu kita kelola di Dinas Pangan. Itu unsur kegiatan ini karena bilang Pak Sekjen tadi, Pak Tomo tadi, itu nanti berpacu kepada peta KISPA. Peta KISPA nanti seperti orang di Sinambing ini enak ini Sinambing ini kan model jual. Ini termasuk kecamatan Sinambing ini, satu kecamatan Pak Muhammad. Nah itu nanti kan seperti Pulau Cahaya Negeri mana itu kan termasuk Sinambing ini nanti kan. Karena termasuk tapi kan banyak itu termasuk zona merah itu nanti kan itu kan ada dana PP, ada dana DAP untuk PPL yang punya wilayah kami minta segera untuk mengusulkan proposal daerah mana yang diusul bisa kami akomodir termasuk seperti yang KWT kita kemarin ada KWT sekitar sebelah komputer muka itu nanti kan bisa diakomodir lagi gitu kan. Untuk apa dana itu nanti kalau dia TP karena kemarin udah TP. Nah tahun kemarin itu kan tahun 2000 berapa kita kemarin juga yang TP itu yang KWT kita buka sama kita sampai itu 2019 ya. Nah, nanti bisa karena kita udah jeda 2 tahun kan nanti kan itu kan KWT-nya cukup bagus baik di laporannya, eksponennya kan itu orang BPP aja, bapak tuh orang BKP aja angkat tangan dengan laporan Ferry. Saya angkat tangan Pak, katanya laporan kalau begini Pak katanya. Konkretnya laporan kita P2R yang tahun 2019. Orang anu aja dengan foto dan dokumentasinya angkat tangan. BPKP itu kan belum dirjen dulu gitu kan dengan data-data yang ada KWT yang sebenarnya. Jangan tidak luput pembinaan itu tepat karena kemarin kan ada dana pembangunan haji kemarin itu kan termasuk KWT dengan laporannya aja salut Pak Mamat laporan BPL nya orang BPKP aja udah udah laporan ini sudah ada itu kita untuk depannya usul lagi nanti laporannya seperti itu lagi laporannya seperti yang KWT yang ada di berita buka dan berita seberang itu. Karena kita ini kan ada 2 sumber dana, ada dana TP sama dana DAP non fisik. Kalau dana DAP non fisik dikelola oleh kita
Kita ini ada seluruh Indonesia ini dapat dana fisik, ada yang 2 KBT, ada yang 1 KBT dari 500 kabupaten. Dan di sini nanti di dalam itu tinggal kita buat proposal, kita tidak akan lama-lama, kita akan langsung CPCL di bulan Januari Februari ini. Karena bulan Januari kita ada 2 minggu lagi, tinggal kalau kasih apa ya, 1 minggu setengah ini. Nah, kita akan kita sayang secepatnya. Seperti ada kegiatan penyuluh. Nanti kan ada biaya per BPP itu ada biaya tematik. Nanti tinggal BPP apa nanti kita kan lemparkan dananya kan ke BPP 10 BPP. Karena kan kalau admin lain, admin nanti ada dana operasional admin. Yang untuk BPP itu nanti ada dana fintech BPP. Itu termasuk di 2022 ini dana puskeswan. Dana puskeswan nanti kami udah koordinasi sama Pak Firi apa-apa yang mau dibeli. Seperti di sini kan termasuk mama kita orang puskeswan juga, bagian susu sapi kan. Ini kan sudah kami nanti koordinasi lagi yang menentukan bidang puskeswan ini pakai termasuk pembelian obat ternak, operasional petugas periksanya, operasional kesehatan perawatan hewan, koordinasi operasional petugas kesehatan hewan, pengiriman dan pengujian sampel laboratorium kesehatan hewani balai besar veteriner dan balai veteriner. Itu dana puskeswan. Kemarin orang puskeswan sudah mau ngambil di melalui Pak Asil. Kemarin kan sudah ada proses ngasih minuman tapi orang program itu apa itu bagian anggaran. Kemarin kan sudah mau diambil seperti dana BPP ini kan nama itu bentar termasuk proyektor, alat ATK-nya, rehab kantor, ngedes waktu di Oto Cokro, pangan. Makanya kok saya bilang kok kamu ini ngambil dana kami seperti untuk puskeswan kan, nempel lagi penyuluh sudah tempat kami, puskeswan sudah tempat kami, ikut kepada kegiatan P2R itu. Sekarang kan seperti power itu kan berita seberang udah berita buka itu kan pelalu termasuk Presiden 3 di sini kan kayu manis itu kayak dingin Sinanjati dan Sinanjaya itu kan apa tuh lebih sektor untuk kegiatan kita, kegiatan P2R untuk 2022 nanti. Karena kami tidak mau per bulan saya usulkan untuk order pendamping sebanyak 12 bulan termasuk yang lainnya nanti. Maka pendamping itu nanti tidak segan-segan membina KWP-nya termasuk biaya operasional yang lainnya nanti. Kalau zaman kita TP dulu berapa tuh waktu TP? 200 dulu karena pendamping honor. Oh iya. Itu ya. Nah, sekarang naik 3,5 per bulan sebanyak 12 bulan. Maka orang pendamping itu nanti dia kan tidak segan-segan nanti kan. Dia ke lapangan itu kan dengan memberikan kebaikan itu kan semangat dia nanti lah. Mendamping terus minyak motor saya nggak ada kan itu kan nanti kan ada pendampingnya plus SPP-nya. Setelah monitoring dan evaluasi sebenarnya kalau di ini tidak sesuai ininya gitu kan. Kita menyampaikan di kegiatan daerah Sinan ini itu ada bantuan padi. Itu sebenarnya untuk padi darat. Tapi karena kebutuhan kita yang memang daerahnya yang irigasi juga baru jalan, itu yang minta terus dari koordinasi mungkin dari melihat data dari bidang tanaman padi. Terus saya sampaikan Itu kalau nggak salah itu sudah sangat lama itu dari bantuan di tahun 2013-an kalau tidak salah. Kemudian yang masih baru, yang masih sangat hangat sekali, ini di air dingin, di desa air dingin, itu kelompok karya muda itu baru dapat bantuan 11 ekor sapi, 1 pejantan dan 10 induk. Itu yang perlu kami bina. Yang tadi kami mendengar ada program untuk tes one ya. Itu kami sangat terima kasih sekali kalau memang ada dan perlu
diketahui bahwa di Rejang Lodong ini puskeswan itu ada 2 tempat, yakni di Curug dengan di Mojojo ini. Namun seperti yang kita lihat bersama, puskeswan di Mojojo ini memang sangat terkesampingkan. Jadi sarana prasarana sangat tidak memadai, dan kalau ada bantuan-bantuan itu kayaknya hanya terfokus di puskeswan Curug. Itu sangat terkendala bagi kami untuk kami dapat berkarya lebih banyak lagi. Jadi kami hanya apa adanya itu kami jalan. Padahal wilayah kerja daripada puskeswan Mojojo ini itu tidak kalah lebar, tidak kalah banyak dari puskeswan Curug. Jadi mohon nanti kalau ada alokasi bantuan itu mohon kiranya agar kami staf, bukan penyuluh. Kemudian sebenarnya saya tertarik dengan kegiatan yang ada di DKP karena memang cenderung untuk pertahanan pangan di daerah Sinangking ini bukan artinya hanya pangan beras ataupun bentuknya tanaman berat. Jadi banyak sekali pangan-pangan yang harus memang kita pertahankan. Pangan lokal seperti yang disampaikan oleh Pak Sapril memang perlu kita pertahankan dan kita bikin sebuah kreativitas. Dalam hal ini saya ingin menyampaikan karena kemarin kebetulan dapat pengalaman menjadi pendamping dari P2L. Pertama yang ingin saya sampaikan, dimohon siapapun pendampingnya, dimohon untuk pelatihan dari pendamping itu dimaksimalkan. Karena ketiadaan dari ilmu yang dibawa kita ke lapangan, mungkin kita bukan menjadi seorang pendamping yang maksimal nantinya di lapangan. Artinya memang harus ilmu yang kita bawa, apa yang harus kita kerjakan di lapangan itu harus dimaksimalkan. Kemarin kebetulan kami pelatihan di Bengkulu, diplotkan waktunya 1 hari. Jadi yang tadinya mungkin kami kurang paham, artinya bukan berarti pelatihan, tetapi penyampaian bahwa si Suhairi ini adalah pendamping yang adanya di wilayah Risamuka. Ilmunya tidak ada. Jadi tanpa adanya ilmu kita di lapangan mungkin kita bukan siapa-siapa ya. Artinya kita jadinya menyampaikan kepada kelompok wanita tani yang kita dampingi belajar secara bersama-sama. Itu ya. Memang harus belajar bersama-sama, tetapi sedikit ada ilmu, artinya kita memang ada penambahan juga untuk yang kita sampaikan kepada kelompok tani. Itu yang pertama Pak. Artinya memang pelatihan itu mohon dimaksimalkan. Kemudian yang kedua, kalau memang ada kegiatan misalnya seperti setelah adanya bantuan pertama, kemudian nantinya ada di kedua, dimohon untuk pendampingnya, kalau memang maksimal pendamping yang itu, yang misalnya di wilayah Blitar Muka itu, mohon jangan dipotong-potong Pak. Maksud saya begini Pak, ketika yang didampingi itu sudah merasa nyaman dengan pendampingnya ini, kemudian ke depannya berbeda lagi pendampingnya, mungkin ada sedikit adaptasi dengan pendampingnya. Yang tadinya sudah nyaman, sekarang adaptasi lagi. Dengan adaptasi tersebut, makanya ada perubahan program-program yang ada di binaan itu. Bukan berarti memang harus itu saja, tidak Pak. Memang kita berbagi pengalaman, tetapi bukan berarti jika sudah maksimal diganti orang-orang yang tentu, artinya kasihan dengan kelompoknya, harus adaptasi lagi, harus mengerti karakter pendamping yang baru, ya Pak. Jadi memang kalau berkelanjutan, artinya dicoba untuk dipertahankan, ya. Itu yang kedua. Kemudian yang terakhir, mohon maaf Pak, jadinya banyak ya. Karena saya menyampaikan karena sedikit ada pengalaman yang sudah Pak. Jika kemarin kita fokus kepada misalnya satu binaan kita itu di satu poros,
biar enak, indah, dikatakan indah di suatu misalnya gang. Memang itu saya sangat setuju Pak. Tetapi apa salahnya jika memang harus kita perlihatkan di poros jalan lintas Pak. Walaupun misalnya agak terpencil, itu tidak apa-apa Gus, karena memberikan contoh di tetangga yang sebelah sini situnya Pak. Jadi kalau di satu gang kadang tidak menjadi contoh kita dalam pertahanan tanam pangan tadi Pak. Jadi kalau bisa biarlah di wilayah poros tengah yang mungkin agak kecil-kecil, dari satu orang ini informasi atau contohnya bisa berkembang lagi Pak. Di yang tadinya tidak ikut menjadi mungkin ada daya tariknya Pak. Mungkin hanya itu, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Dan ilmunya, kira. Nah, untuk yang kedua di area benar itu masyarakat harus tahu apa yang kegiatan seperti yang KWT laksanakan. Namun perlu ada suatu keamanan dan pengawasan. Itu yang utama itu. Maksudnya gini, area yang kita bikin dari foto yang terlalu jauh dari itu. Seperti yang bilang Pak Said yang terakhir ya, itu jangan ke jauh, nggak seperti itu. Maksudnya di gang-gangnya itu maksudnya nggak seperti yang gang sempit kesimpulan itu ya. Nah maksudnya ikut. Sebenarnya itu untuk memviralkan peminat dari dana baik dari PP atau dana intinya itu. Mungkin Pak Said itu. Bagaimana? Saya sambung dulu. Sambung dulu ya. Mungkin ada teman. Benar itu yang ada tadi untuk yang ke depan ini kita akan ada mistake. Nanti kita undang BPDP ini, kita undang terkait apa unit untuk pembinaan, kita menambah ilmunya. Itu menambah ilmunya, tapi kita buat bintek. Setiap pendamping kita ajak bintek. Nanti kita undang Pak BPDP dan yang ahli yang lain nanti untuk bekal pendamping. Nah, sekarang kan kalau pendamping ada juga WT dan ada itu kan karena dia udah yang seperti kata saya tadi, dia pilot proyeknya dia sekarang ini setiap rumah dia gantung setiap rumah itu dia letakkan 70 mana saya 70 polybag bermacam-macam jenis tanaman untuk yang ada kemarin juga WT itu bervariasi. Itu ada gambar laporan dakwaan fisik kan. Setiap rumah itu ada nanti sampai di kelang-kelang untuk sebagai contoh masyarakat desa itu sendiri. Nah itu kenapa ada dakwaan fisik ini dana P2M ini kan di dalam keadaan pandemi itu kan dulu dengan adanya pandemi nggak bisa keluar, dia punya bermacam jenis tanaman yang ada di depan rumah di seluruh Indonesia ini. Sangat membantu masyarakat di desa itu, termasuk masyarakat kota yang tidak mempunyai pekarangan dengan kegiatan P2R ini. Biasanya tanam 30 beli sayur mais 30.000, sekarang dia cuma beli minyak garam saja dengan terbantu 30.000 ibu-ibu itu terbantu untuk kegiatan P2R ini. Amin. Allahumma fili wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Amin. Wa lidal muslimin wa muslimat wa mu'minin wa ahyaihim wal amwat. Amin. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya rabbal alamin. Ya Allah ya